Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Rizandi. Sekarang gue mau nge-review yang baru dari NJS, yaitu NJS ZX-1R, penerus dari NJS ZX-1. NJS ZX-1R ini sebenarnya udah pernah dipamerkan di Jakarta Helmet Exhibition tahun lalu. Tapi baru diluncurkan pekan lalu di JHE, cuman yang diselenggarakannya tuh di Bandung, di Ciwok, dan itu gue ada kesempatan buat ngambil helm ini NJS ZX-1R. Dan helm ini tuh sebenarnya rilis dengan dua varian bahan dasar shellnya. Jadi ada yang berbahan dasar karbon dan ada yang berbahan dasar termoplastik, dan kebenaran gue ini megang yang bahannya termoplastik. Ada perbedaan dikit antara yang karbon dan juga yang termoplastik, ntar kita bahas lebih lanjut soal detailnya. Sekarang kita mulai dari tampilannya dulu. Oke, sekarang kita coba buka si pelindung visornya dulu. Oke, di bagian depannya di sini kita lihat bentuknya tuh sebenarnya kesannya kayak meruncing, kayak bentukannya EGV mungkin ya. Dan di sini juga ada mode fan yang dioperasikan sistemnya tuh mekanismenya sliding dengan satu step. Jadi dia buka tutup satu step aja untuk mode fan-nya. Lalu untuk bagian forehead-nya di atas ini sebenarnya nggak ada lekukan apapun. Jadi dia kayak membulat doang bagian forehead-nya, cuma dipertegas dengan bentuk upper air ventilation-nya. Jadi ada dua buah ventilasi dengan mekanismenya yang sliding. Kalau di sini hanya ada satu step slidingnya. Oke, jadi nggak ada dua step, satu step doang. Dan bentuknya pun sebenarnya cukup dinamis untuk bentuk si ventilasinya di sini. Dan untuk bagian belakangnya dari si helm ini tuh sebenarnya sangat agresif dengan bentuk spoilernya. Dimensinya cukup besar tapi proporsional dengan ukuran shellnya. Gue ngeliatnya kayak gitu, jadi nggak berlebihan untuk spoilernya, manis banget gitu dengan ukuran shellnya, dan mempertegas aura agresifnya sih dari si helm ini untuk bentuk spoilernya. Dan kalau ngomongin spoiler, sebenarnya kan dia tuh punya fungsi sebagai menambah performa aerodinamis sebuah helm gitu. Dan gue nggak tahu ini apakah memang seperti itu karena butuh pengetesan melalui wind tunnel test sebenarnya untuk aerodinamis. Tapi yang pasti spoilernya juga berfungsi untuk mengeluarkan hawa panas. Di sini ada dua buah lubang, 4 sih sebenarnya kalau di sini, cuman ya ini mungkin ada 2 lubang doang di dalamnya. Ini lubang ventilasi untuk ngebuang hawa panas di bagian spoiler belakangnya. Overall helm ini sebenarnya terlihat sporty menuju ke agresif dengan lekukan-lekukan di bagian depan yang meruncing. Lalu ada lekukan di belakangnya garis sampai ke belakang gitu. Lalu lekukan di atasnya mulai dari ventilasi atas sampai ke belakang tuh ini ada lekukan yang nyambung ke spoiler. Jadi gue pikir ini helmnya cukup agresif, sporty. Untuk overall ya masih oke dipakai dengan motor-motor sport CC 150 2,5 yang ada di Indonesia gitu. Itu untuk bentukan eksteriornya menurut gue seperti itu. Ditambah lagi untuk ZX-1R ini udah menggunakan flat visor yang emang kayaknya udah wajib untuk helm-helm di Indonesia menggunakan flat visor. Jadi kesannya ini lebih keren juga sih untuk keseluruhan tampilannya dari si helm ini. Dan visornya ini sudah ada fitur visor lock di bagian depan ya, di tengah sebelah sini tuh udah ada visor lock. Jadi ini tinggal ditarik doang, tidak ada on off-nya, jadi tinggal diselipin doang pengunciannya. Cukup mudah sebenarnya, dan kalau pakai glove pun seharusnya ini mudah karena ada bagian yang menonjol bagian depannya. Jadinya untuk ngebuka visor locknya cukup mudah walaupun menggunakan glove seperti yang gue tadi bilang. Dan untuk material visornya mungkin udah banyak yang tahu, dan ini juga oke sebenarnya untuk build quality-nya cukup tebal dengan range harga NJS ini. Ada lekukan bagian atasnya sebagai bentuk talang airnya yang mepet ke karetnya. Lalu udah dilengkapi dengan push pin untuk menggunakan pin lock. Ini nilai tambah lagi menurut gue. Ada push pin untuk menyimpan pin lock di dalamnya dan juga menggunakan turn off di bagian depannya. Dan untuk yang ZX-1R versi karbon itu sudah include pin lock setiap pembeliannya. Tapi untuk yang versi termoplastik belum dilengkapi atau belum termasuk dengan pin lock. Mungkin harus beli terpisah ya untuk pin locknya.
Dan untuk raketnya sebenarnya mungkin udah banyak teman-teman yang punya pengalaman dengan helm ini, mungkin bisa di-sharing juga apakah emang ada kelemahan soal raketnya, karena gue ngeliat raketnya di sini untuk bahannya nggak terlalu istimewa, cuman berfungsi dengan baik sebenarnya untuk mekanismenya. Tapi untuk durabilitasnya gue nggak pernah tahu soal raket ini, dan ini tidak ada stepping, jadi dia mulus banget naik turunnya, mungkin kayak Arai nggak ada stepping, jadi dia untuk naik nggak ada step 1, 2, 3, 4, nggak dia langsung full ke atas, tapi bisa berhenti di tengah sebenarnya gitu. Ini untuk bentuk atau mekanisme raketnya. Khusus untuk helm ZX-1R yang gue pegang ini bahannya masih termoplastik, bukan yang karbon. Jadi ini termoplastik ABS, dan mungkin ini waktu yang tepat buat NJS ngedevelop ukuran cell size yang berbeda untuk beberapa ukuran helmnya. Karena yang kita tahu line up NJS ini cukup keren-keren. Dan kalau misalnya ditambahin dengan ukuran cell size yang berbeda di beberapa ukuran, mungkin bakal lebih proporsional dipakai oleh usernya atau beberapa rider. Karena menurut gue untuk rider yang punya tinggi di bawah 165 dengan badan yang kecil, mungkin kurang pas dengan ukuran shell yang besar, karena gue ngelihatnya NJS ini punya dimensi shell yang cukup besar, terlihatnya seperti itu gitu. Jadi itu saran juga buat NJS, mudah-mudahan bisa didengar oleh teman-teman NJS. Dan selanjutnya kita bahas soal interiornya dan beberapa fitur yang ada di dalamnya. Untuk NJS ZX-1 ini sebenarnya ada beberapa fitur. Yang pertama itu dia punya fitur wearable glasses. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan kacamata, riders berkacamata mungkin tidak akan kesulitan menggunakan helmnya, tidak akan merasa sakit di bagian pelipis karena ketekan bingkai kacamata gitu. Lalu untuk fitur lainnya, untuk sistem pengunciannya dia sudah menggunakan double bearing, which is ini cocok dengan profil atau karakter si helmnya dengan menggunakan double bearing ini. Oke, dan untuk padding-paddingnya ini dominasinya warna hitam, bahannya halus, fabriknya halus, kainnya halus banget, dan ditambahin dengan aksen-aksen kulit sintetis yang punya lubang-lubang atau perforated di sini. Dan sama juga dengan di bagian chin strapnya juga sama menggunakan kulit sintetis dengan ada lubang-lubang juga atau perforated. Lalu yang menarik di ZX-1R ini yang membedakan dengan ZX-1 yang sebelumnya, dia sudah dilengkapi fitur emergency quick release system di bagian cheek padnya. Jadi kalau misalnya kita amit-amit crash atau ada teman kita yang crash menggunakan helm ini, waktu mereka lagi kesulitan membuka helmnya atau kesulitan bernapas, kalian bisa buka cheek padnya dengan menarik sistem EQRS ini, emergency quick release system gitu. Ntar kita coba waktu ngebongkarnya. Jadi ini beberapa fitur dari NJS ZX-1R. Oke, sekarang kita coba buka padding-paddingnya. Gue bakal membedakan cara ngebuka cheek pad kanan dan sebelah kiri. Yang kanan bakal gue buka menggunakan sistem EQRS-nya, dan untuk yang sebelah kiri, cheek pad sebelah kiri, gue bakal buka dengan metode yang seperti biasa, cara melepas cheek pad pada umumnya. Gue bakal buka dulu yang sebelah kiri. Oke, jadi untuk cheek pad sebelah kiri gue lepas, dan untuk cheek pad sebelah untuk mekanisme pengunciannya di cheek pad ini ada 3 buah klip, tapi ini bentuknya beda, ntar kalian bisa perhatiin. Jadi ini ada 3 buah klip, 1, 2, 3 yang nempel ke IPS bagian pipinya, dan di bagian bawahnya ada bukan klip, cuman kayak ada yang bisa dimasukin ke slot di dalam IPS-nya gitu. Jadi ada ngunci juga, ngunci di bagian bawahnya, bagian neck roll-nya, dan untuk pipinya ada 3 buah klip button. Lalu sekarang kita coba buka yang sebelah kanannya dengan menarik sistem EQRS-nya. Oke, bismillah. Ini gue tarik. Ya emang gampang banget. Oke, jadi ini udah lepas, dan yang membedakan bisa kalian perhatiin ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Untuk cheek pad sebelah kanan ini nggak ada yang merah-merahnya, nggak ada klipnya nih. Yang sebelah kiri yang dicopot pakai dengan sistem biasa ini masih ada klip button. Jadi untuk EQRS ini, klip buttonnya ini dia tertinggal di shellnya gitu. Jadi itu yang mempermudah kita ngelepas si helmnya. Cheek padnya. Jadi kalau misalnya gue lepas di sini, ini ada klip
Ini klip tertinggal tuh yang permudah kita ngebuka cheek padnya menggunakan EQRS gitu. Oke, dan ini tinggal ditaruh lagi kalau misalkan menggunakan sistem tersebut. Ini tinggal disimpan lagi di tempatnya di sini. Dan voila, ini yang bakal kalian klip lagi, tekan lagi ke bagian cheek pad IPS nya kalau misalnya masang lagi gitu. Cuman gue emang menyarankan untuk penggunaan harian seperti biasa untuk menyuci si inner linernya cukup dibuka dengan metode yang seperti biasa aja, nggak usah narik emergency quick release systemnya. Sekarang kita lanjut buka crown padnya. Oke, jadi ini crown pad dari, tebal banget ya, karena size S mungkin ya. Karena size S jadi ini tebal banget untuk crown padnya. Dan bahannya ini memang halus banget. Untuk bahan-bahan dari paddingnya tuh ini halus banget. Ntar gue pengen nyobain juga waktu bagian fitment gimana kerasa di pipinya atau di kepalanya. Ini size S, helmnya size S, tebal banget padding-paddingnya. Dan cukup nyaman sebenarnya untuk fabriknya, ini nyaman banget, halus kayak bahan fleece yang mungkin mirip dengan innernya dari brand kompetitornya. Dan untuk pembukanya di belakang sini ada 2 buah klip yang harus kalian tekan atau tarik, jadi pakai klip button. Dan bagian depannya di sini tuh nggak ada apa-apa, nggak ada klip apapun, cuman ada velcro di bagian atas. Jadi ini bahannya tuh bisa nempel ke velcro kasar untuk bahan padding itu. Oh iya, dan juga ada tambahan untuk helm ini sudah dilengkapi juga dengan chin guard, sudah ada chin guard juga. Oke. Dan untuk bagian IPS-nya, jadi untuk bagian IPS-nya di warna hitam dengan ada lapisan busa lagi di bagian atasnya, ada busa lagi bagian atasnya. Mungkin ini yang bisa bikin nyaman di kepala. Ada lubang ventilasinya pun cukup besar, lubang exhaustnya juga ada jalur untuk udara juga. Ya seharusnya mungkin bisa baik sirkulasinya, gue belum pernah nyobain soalnya. Lalu tambahannya helm ini sudah dilengkapi dengan fitur intercom ready. Jadi sini ada slot untuk speaker intercom yang bisa dilepas di sini. Ini yang ngeganjel atau nutupin slot untuk speaker intercom. Jadi kalau misalnya kalian pakai intercom dalam ini mungkin tidak akan ngerasa sakit di bagian telinga karena ketekan speakernya. Jadi ini aman. Ada slot untuk speaker intercom. Oke. Sejauh ini sih fitur-fiturnya lengkap ya. Variable glasses, sudah ada fitur intercom ready. Ya cukup menarik sih, tinggal sekarang kita nyobain ke bagian fitmentnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fitmentnya. Gue bakal coba helm ini dan ntar kelasnya seperti apa. By the way, ini helmnya ukuran S, diingatkan kembali. Dan lingkar kepala gue tuh 55 sampai 56 cm lah gitu. Ini tulisannya emang size S 55 sampai 56. Oke, sekarang kita coba helmnya. Bismillah. Oke, yang pertama kelas itu soal paddingnya. Maksudnya bahan paddingnya, bahan cheek padnya yang terutama. Karena gue nggak pakai balaclava, ini kerasa banget soal halusnya bahan dari NJST X1R ini. Dan untuk fitmentnya, untuk helm ukuran S sebenarnya ini nggak terlalu fit banget di bagian crown pad bagian belakangnya. Cuman nyaman untuk riding beberapa jam gitu, untuk beberapa jam mungkin bakal nyaman banget. Dan sebenarnya gue nggak komplain ukurannya, gue nggak perlu downsize lagi, biasanya harus downsize. Cuma untuk di full face ini cukup nyaman menurut gue. Dan untuk cheek padnya ini tuh karena ada fitur variable glass, jadi busanya nggak merata sebenarnya kan. Jadi yang keras itu hanya bagian pipi bagian depan, dan juga untuk bagian rahang nih beneran ketempel sampai bagian rahang, jadi kurang tebel bagian cheek pad bawahnya menurut gue kayak gitu. Cuman no komplain, ini masih bisa nahan si helmnya gitu. Dan untuk crown padnya karena seperti yang kita lihat tadi, ini cukup tebal bahan crown padnya, jadi ini nggak ada ruang juga, nempel semua ke kepala gue. Dan ya inilah fitmentnya masih oke sih menurut gue.
masih cukup nyaman banget sih untuk helm full face. Dan untuk bobotnya gue nggak ngerasa ini berlebihan ke beberapa sisi. Jadi waktu gue riding tegak, pakai motor matic atau pakai motor tegak, pakai motor naked bike gitu, ini nggak kerasa terlalu berat ke beberapa bagian. Dan untuk gue takin sebenarnya sedikit terasa ada dorongan, cuman ya masih oke. Dan untuk kekedapan ini cukup kedap banget ya, full face gimana lagi, full face rata-rata kedap. Cuman untuk sirkulasinya gue nggak bisa ngetes sekarang, mungkin nanti waktu ada waktu di weekend gue bakal coba riding pakai helm ini, dan reviewnya mungkin bakal di spill sedikit aja di Instagram. Oke, ini tampilannya, coba kalian lihat dulu apakah cocok dengan badan yang gue, termasuk badan kecil. Jadi gue tuh tingginya 183 dan badannya hanya 70 kilo atau 68-70, gue belum memang lagi ya. Gue cukup kurus, dan apakah cocok dalam ini ya pun kalau pakai jaket ntar makin ngisi. Ntar kita lihat lah hari Sabtu gue coba riding pakai helm ini. Gue nggak bisa ngeliat jelas sekarang, kayaknya nanti bisa dilihat ini bagian belakangnya. Coba kalian perhatiin bagian belakangnya. Oke. Kayaknya keren sih. Keren gak sih? Keren. Gue pakai beberapa menit dan masih terasa nyaman, nggak terlalu berat juga helmnya. Jadi nggak ada bagian kepala gue juga yang ketekan. Setelah menggunakan helm ini beberapa menit, gue nggak lepas dari awal. Ya seharusnya nih helmnya nyaman sih. Ya karena beberapa keluhan full face itu kadang-kadang kita ada beberapa bagian kepala yang terlalu ketekan jadinya sakit gitu. Dan gue juga emang ada beberapa helm yang nggak cocok di kepala gue, dan yang kerasa kayak gitu, ada bagian pressure berlebihan gitu. Cuman pengetesan harus lebih dari 15 menit atau sampai 1 jam biasanya. Kerasanya udah setelah 1 jam ada bagian yang ketekan gitu. Oke, kita lepas dulu. Oke, untuk helm under 1 juta, ZX1 ini mungkin bisa kompetitif di kelasnya gitu. Karena seperti yang kita tahu, beberapa helm viral itu biasanya dibanderol lebih dari 1 juta gitu. Dan ini harganya untuk NJS ZX1R yang warna solid color dan bahannya thermoplastik itu nih harganya 875.000. Dan untuk yang graphics dengan bahan thermoplastik itu tuh harganya 950.000. Dan untuk yang versi karbon itu harganya mulai dari 2.800.000. Emang agak pricey nih untuk yang karbon, tapi untuk yang versi thermoplastiknya gue pikir bisa kompetitif gitu. Fokus ke helm ZX1R berbahan thermoplastik dengan harga di bawah 1 juta, menurut gue ini sangat menarik dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Dia sudah double daring, dia sudah ada punya slot untuk speaker intercom, dia juga udah flat visor, udah ada push pin untuk nyimpan pin lock dan juga tear off, udah ada fitur wearable glass untuk rider berkacamata. Jadi menurut gue overall dengan fitur yang ditawarkan cukup worth it sih gitu. Selebihnya hanya tinggal fitment, menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Karena kalau ngomongin soal fitment itu agak tricky, kalian harus cobain sendiri apakah nyaman atau tidak. Cuman pengalaman gue tadi nyobain, helm ini cukup nyaman sebenarnya. Nggak terlalu longgar untuk size-nya, biasanya harus downsize, cuma gue pakai size S dalam ini cukup nyaman juga. Emang ada ruang sedikit, cuman itu masih bisa diakalin pakai belak lava mungkin nanti. Dan selebihnya untuk bentuknya harga di bawah 1 juta cukup menarik dengan bentuk seperti ini yang kekinian sesuai dengan tren yang lagi ramai saat ini. So dalam memilih helm gue kasih saran soal fitmentnya pastiin dulu, dan juga soal fiturnya sesuaikan dengan kebutuhan kalian, dan selebihnya hanya selera kalian, sesuaikan dengan motor, dengan pribadi kalian. Itu mungkin saran dari gue dalam memilih helm. Oke, jika ada pertanyaan ataupun ada yang mau sharing soal helm NJS, karena gue pikir ini masih ada korelasi dengan ZX1, boleh sharing di kolom komentar. Dan jika berkenan boleh juga di follow Instagram Acun Hobi, itu daily snap dari gue pribadi di Scene Otomotif. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Terima kasih juga support dari teman-teman semua ke channel Acun Hobi ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.